Aku tahu kalau kamu tadi dari luar. Pokoknya kalau sekarang kamu mau kemana-mana, kamu harus izin sama aku. Kamu kabarin sama aku. Dia nggak mungkin tahu, dia pasti tahu. Dia ngapain? Dari mana dia tahu? Dia dukun, dia paranormal. Dari mana dia tahu lo ada di sini? Ini ketakutannya lo doang. Dia pasti tahu, Kak. Itu dia nelfon siapa? Nggak tahu. Dia nyari-nyari apa sih? Itu siapa? Itu punya apa? Kak, dia nelfon. Aku tahu kamu lagi di luar. Jangan sampai aku kesana kamu nggak ada ya. Aku. Hey yo, what's up geng? Semua lagi gue Komoriki di Katakan Putus. Dan hari ini tim Katakan Putus ada di Jakarta dan siap untuk membantu klien terbarunya kita. Dan klien kita ini bernama Siska, gengs. Gengs, ini di dalam situ udah ada klien kita dan dia emang menceritakan ke kita kalau cowoknya sangat posesif banget bener. gitu Dia loh. nggak tahan sama keadaannya ini gitu, gengs. Jadi dia minta tolong sama kita dan masih belum tahu sih dia mau minta tolong sejauh apa gitu. Ya tapi gue nggak tahu gitu kenapa dia nggak bisa untuk memutuskan hubungan dia sendiri dengan cowoknya karena yang ya inti dari sebuah hubungan itu kan adalah kenyamanan dan kebahagiaan Saling gitu loh. pengertian. Nah itu dia dan itu semua nggak didapetin sama dia. Itu dia. Kita udah ngomong belum? Sayang ya udah sayang, percaya udah percaya, posesif ya udah posesif. Ego yang ditutupin dengan alasan dengan adanya kata sayang. Udah tuh akhirnya di situ gue sama Komo langsung kenalan lah sama si Siska ini secara langsung. Oke, kita kan udah baca data-datanya kamu. Kita langsung aja ngobrol nggak apa-apa ya, nggak usah terlalu basa-basi. Kenapa? Aku kayak nggak fokus gitu? Iya, Kak, aku tuh takut banget kalau cowok aku tahu kalau aku tuh di sini ketemu sama kalian. Yaudah, tapi kan dia kan nggak kasih tahu kamu. Iya, emang nggak bilang, tapi dia tuh selalu tahu kalau aku tuh lagi di luar sama siapa. Oke, terus? Ya, aku takut dia tahu terus nyamperin kita di sini. Emang se-ekstrim itu dia bisa langsung nyamperin ke sini gitu? Ya, aku nggak tahu, tapi dia selalu tahu aku di mana dan dia nggak suka aku keluar kalau nggak ada dia. Gila, hidup lu kayak dibuntutin dong sama dia. Maksudnya kayak nggak nyaman dong kalau kayak gitu caranya. Ya itu dia, makanya aku tuh udah nggak nyaman banget. Oke, jadi lu ngejain hubungan sama dia, ini apapun yang harus lu lakuin kalau lu keluar dari rumah itu harus barengan sama dia. Iya. Kalau nggak barengan sama dia gimana? Dia pasti marah dan dia pasti nyuruh aku buat pulang. Ya lu harusnya punya hak hidup dong. Maksudnya lu kan, ya lu punya kehidupan gitu. Lu nggak bisa ngomong sama dia apa? Aku udah sering ngomong, Kak, tapi percuma. Dia selalu ngelarang aku dan aku harus nurut kata dia. Ngelarangnya sampai tahap apa? Apakah dia marah sama lo atau gimana? Marah banget, Kak. Dia sampai ngajakin aku pulang walaupun aku lagi di luar sama teman aku. Di sini dia sama sekali nggak mendapatkan kebebasan itu, gengs. Bahkan dia terkekang gitu loh. Nah pada saat kita lagi ngomongin si cowoknya ini tiba-tiba, ya berarti di situ lo harus fight back dong. Lo harus ngomong dong sama dia. Lo juga pengen hidup gitu. Lo nggak bisa bareng sama dia Iya, terus. tapi nggak bisa langsung ngomong kayak gitu, Kak. Nggak segampang itu. Makanya aku bisa bantu kalian. Tuh kan, Kak. Dia nelpon. Dia tahu. Ya udah, angkat aja. Angkat aja nggak apa-apa. Angkat aja coba. Halo? Halo? Kamu gimana? Aku di rumah. Dan kamu lagi di luar. Iya. Iya. Enggak. Aku di rumah. Iya, aku beneran di rumah. Aku lagi di kamar. Gue nggak tahu apa dia cuma nebak-nebak doang atau dia emang bener-bener tahu. Enggak, aku di rumah. Aku di kamar mau tidur. Tuh kan, Kak. Dia pasti mau kesini, dia tahu. Tadi dia bisa. Kok dia bisa tahu lu ada di sini sih? Gitu. Ya aku nggak tahu. Pokoknya aku harus sembunyi. Aku nggak mau dia tahu kalau kita di sini. Aku nggak mau tahu. Serius? Udah, aku nggak mau dia tahu. Udah, di sini aja. Ya udah, dia ngumpet aja. Kita di sini aja. Udah, kita di sini aja dulu. Udah. Kita mendingan pretend atau berpura-pura sebagai pengunjung yang ada di sana gitu. Nggak lama kemudian,
sama dia Siska di kafe itu gitu loh guys. Dan bahkan dia juga sempat nanyain sama karyawan di kafe itu. Untung karyawannya udah ngerti juga dan udah kita kasih tahu juga. Dan menyebalkan banget, gengs. Apalagi pada saat itu setelah dia dapat jawaban dari si waitress dan katanya memang nggak ada ceweknya di sana. Ya udah, akhirnya di situ dia nyerah dan dia pergi. Ya, Siskanya cari dong. Siskanya cari dong. Siskanya tadi mana? Siskanya mana? Tadi dia kemana? Mbak, Siska yang tadi mana? Yang cewek tadi mana, Mbak? Di mana? Jangan aku masuk ya. Toilet, coba lu cari ke toilet deh. Coba lu cari ke toilet. Oke, kliennya tadi mana? Siskanya mana? Dio, coba cari Siskanya, Dio. Coba cari di toilet, Gi. Di toilet. Pulang ngapain? Gak ada di toilet, gak ada. Yaudah. Iya. Kenapa? Dia pulang. Parnonya dia sampai segitunya. Ketakutannya dia udah parah banget. Pulang. Itu takutnya banget sih dia sih. Nggak, kita bilang kita ke rumahnya dia, kita ke rumahnya dia kalau gitu. Yuk. Oke, makasih ya, Mbak. Kita langsung menuju ke rumahnya Siska pada saat itu. Yo, Ari, Bonita Ari. Oke, yuk kita langsung turun aja yuk. Pada saat gua sama Komo mau turun, jebret, tiba-tiba ada motor yang tadi ternyata Siska. Oke, yuk, gue lihat dia datang lagi. Oke, Dio. Langsung disadap di sana dong, Dio, monitor Dio. gila lo langsung disusulin ke rumahnya, Pak. Enggak, dia mungkin berarti dia tahu juga gitu loh. Kalau klien kita ini emang balik ke rumahnya dia. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Aku tahu kamu tadi dari luar. Tadi aku telepon kamu kenapa nggak dijawab? Ya aku tadi lagi tiduran. Aku tahu kamu dari luar, kamu nggak usah bohong. Aku nggak Itu buktinya kamu kemana-mana. bajunya rapi. Iya tapi aku nggak kemana-mana. Nggak bohong, aku tahu kalau kamu di luar. Enggak, aku nggak kemana-mana. Itu dia marah-marah dia. Dia marah-marah sama klien kita karena dia tahu gitu loh kalau klien kita itu tadi keluar dari rumahnya dia dan nggak ngabarin dia. Ya udah, lagi dia ngapa-ngapain juga, kenapa dia harus kayak gini? Nah, tapi kenapa dia sampai bisa tahu? Aku tahu kalau kamu tadi dari luar. Pokoknya kalau sekarang kamu mau kemana-mana, kamu harus izin sama aku. Kamu kabarin sama aku. Jadi sekarang kamu masuk, aku mau jalan lagi. Ingat ya, kalau kamu mau keluar, kamu kabarin sama aku. Ya lo bukan bapaknya dia, bukan maknya dia, kenapa? Ih, gue benci banget ya sama cowok-cowok kayak gini, Mak. Kenapa kayak gini? Kenapa lu terlalu arogan kayak gini gitu loh? Ngapain dia ngelepasin burung sih? Oke, Dio, lu lihat nggak dia ngelepasin burung di situ? Mau dapat model ngelepasin burungnya mau Ini dapat gue gak ngerti deh maksudnya. Nggak, ngapain dia ngelepasin burung di situ? Udah nggak, tapi apapun ini anak orangnya rada freak menurut gua gitu loh, gengs. Freak banget, Rada Bang. aneh banget gitu loh. Lu belum siapa-siapanya dia, baru pacarnya dia. Dia cuman mengiyakan aja apa yang dibilang sama Benny ini dan itu salah. Akhirnya setelah si Benny ini cabut, kita minta tim rider untuk ngikutin, kita turun lah. Oke, enggak, kita langsung ikut aja. Lu nggak usah takut, enggak? Lu nggak usah takut. Kita ikutin dia. Lu barengan sama kita. Tapi aku nggak bisa kan? Udah, nggak apa-apa. Percaya sama kita Kak, dengerin aku dulu. Oke, apa? Dia aja tahu aku Oke. keluar. Ya Dia udah. aja kesini. Nggak, berarti kalau lu takut sama dia. Takut sama ancamannya dia. Nggak bisa kak. Kalau lu masih takut sama dia, lu nggak akan bisa keluar dari masalah ini, ngerti nggak? Tapi kalau dia tahu dia pasti marah lagi. Sekarang sama gua balikin aku. lagi ke lu. Aku nggak mau. Kita mau bantuin kamu untuk lepas dari masalah ini, kamu mau nggak? Iya aku mau tapi jangan sekarang. Ikut Kak. kita, percaya sama kita, oke? Percaya sama kita. Lu Ya, harus berani. Kalau lu nggak berani, lu akan digini terus sama dia. please, kalau percaya sama kita yang jagain ikutin kamu. dia. Yuk, Yuk, pakai sepatunya. Lu lagi ayo, pakai sepatunya. Lu ambil tasnya lu. Oke, kita langsung ikuti dia. Yang tadi ada yang ngikutin, siapa tadi yang ngikutin? Di situ akhirnya setelah kita bujuk-bujuk, akhirnya dia mau gitu, guys. Sampai akhirnya kita masuk mobil, gengs, dan kita ngikutin tim rider kita yang udah ngikutin Benny. Kenapa lu takut
banget sama dia. Kan lu udah tahu kalau lu nggak nyaman menjadi hubungan sama dia. Tapi aku sayang sama dia, Kak. Sayang bukan berarti lu jadinya mengiyakan apa aja yang dia bilang ke lu gitu Tapi dia loh. makin seenaknya sama kamu. Itu kan demi kebaikan aku juga. Dia takut aku kenapa-napa di luar. Kamu masih bisa pikir positif kalau dia ngebentak-bentak kamu kayak gitu. Ya mungkin dia sayang, mungkin emang dia kayak gitu. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya kamu tuh tahan gak sih sama posisi kayak gini? Aku tuh nggak betah, Kak. Aku nggak bisa sebenarnya. Tapi aku sayang. Aku cuma pengen dia berubah. Tapi dia nggak pernah bisa berubah. Ku ingin bisa perjuangkan cinta. Setidaknya kalau memang dia mau mempertahankan hubungannya sama Benny, at least dia ngungkapin isi hatinya dia kalau gue nggak bisa dikekang terus kayak gini. Lu masih mau di posisi ini atau enggak? Enggak, aku nggak mau lagi. Aku Ya mau udah cari- lawan. Ya udah aku coba cari tahu dia, coba buat berani, buat putus sama dia karena aku udah capek banget Kak kayak giniin sama dia. Ya udah nggak, sekarang kita bakal ikutin. Oke Pak, dia berhenti Pak, dia berhenti Pak. Dan pada saat itu setelah kita ngobrol sama dia, kita lihat si Benny ini berhentilah di sebuah rumah. Burungnya udah sampai. Cepet juga ya. Itu ada cewek. Ardi, gua lihat ada cewek di situ. Ardi di depan rumah itu, Ardi. Langsung jalan juga ke sana. Oke, itu Jadi ada kamu cewek. nggak tahu tuh cewek siapa juga. Aku nggak tahu itu siapa. Nah, lu perhatiin deh. Cewek itu ada megang burung loh. Kamu terbangin di mana? Lumayan jauh aku terbanginnya loh. Jauh juga ya. Iya. Tapi dia nyampainya cepet juga. Coba di cross check dulu Ardi, itu burungnya dipegang sama si cewek, burungnya dilepas di rumahnya klinik kita nggak? Tadi tuh di depan rumah kamu dia ngelepas burung. Nah ini tuh burungnya udah nyampe sini. Iya, pada saat lu masuk ke dalam rumah tadi, pada saat dia selesai untuk marah-marahin lu, dia ngelepas sebuah burung gitu. Dan nggak berarti burung itu dilepasin di rumahnya lu dan nyampainya di rumah si cewek ini. Satu, tujuannya buat apa? Kedua, cewek ini siapa gitu. Kamu tahu nggak? Burung ini kalau dilepas di mana aja dia pasti balik. Iya. Intinya dia tadi balik berdua kan. Burung ini melambangkan kesetiaan. Kamu tahu kenapa aku bisa suka burung? Kenapa emang? Karena sifat aku nggak jauh beda sama burung ini. Aku setia. Mau nunjukin kalau ke ceweknya dia setia terus, maksud lo apa? Apaan setia gimana? Gak ada yang ngelarang aku. Makanya udah gitu sekarang dia ketemu sama cewek lain lagi. Dia bohong sama aku. Karena sifat aku nggak jauh beda sama burung ini. Aku setia loh. Dan si klien kita di sini dia cemburu banget gitu karena dia ngerasa dia nggak pernah diperhatiin kayak gitu. Oh iya, kamu mau lihat tempat burung yang ramai nggak? Aku ada tempat yang bagus lagi. Kamu ikut yuk? Emang ada ya? Iya, beneran. Boleh ikut? Boleh, kayaknya asik juga ya. Oke. Langsung aja. Boleh. Itu. Sebentar aku taruh. Ya dia cabut, langsung ikutin bang. Langsung ikutin Ardi, Dio, Monita, langsung ikutin Dio. Pergi sama aku, tapi dia nggak pergi sama cewek lain. Yaudah, yuk, langsung ikutin aja. Omanes, langsung aja Omanes. Nakpe. Sekarang kita terus ikutin Benny sama si Feby ini gitu loh. Dan pada saat itu akhirnya kita ikutin dan sampailah mereka di sebuah tempat. Gua nggak tahu tempat apa, tapi di situ kayak banyak burungnya gitu, gengs. Oke, yuk, itu kayaknya ada suara cowok deh di sana. Lu bisa langsung disadap nggak di situ? Dia baru sini lagi nih. Saya ngajak sekitar saya mau ngeliat-liat burung. Cewek. Berarti cewek yang dibawa sama dia ini gitu loh. Dia kenalin ke temennya sebagai seorang pacarnya dia. Terus aku dianggap apa, Kak? Kok tega banget sih dia? Ya lo ngapain ngekang cewek lo kalau sendirinya lo ini adalah cowok yang suka selingkuh gitu. Iya, bagus.
Kamu mau coba mainin nggak? Boleh tuh. Bang, burungnya boleh aku pinjam ya? Depan Aku dia. udah lama sama dia, aku yang udah tahan-tahan. Dia kayak gitu sama aku udah nurut sama dia, tapi dia kayak gitu. Ya, aku pacar dia, kamu Iya, kan emang. cewek itu. Sekarang ngapain lu ngebelain diri lu sendiri kalau dia pun juga udah selingkuh? Buat apa lu ngebela diri lu sendiri? Menurut lu dianggap atau enggak sama Aku nggak dianggap sama dia, buat apa aku perjuangin lagi? Takkan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Coba kamu pegangin. Aku pegangin. Ya. Ini coba aku lepas dari sini ya. Harus ditinggalkan dirimu, karena hatiku selalu kau lukai. Coba baik kan? Burung itu melamar kesetiaan. Ya aku setia orangnya. Iya deh, ya percaya. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu. Ini sangat-sangat gak adil, gengs. Dan ini sangat-sangat berbanding terbalik gitu loh. Apa yang dilakuin sama ceweknya sama apa yang dilakuin sama Benny. Ya ini mereka udah ada fix lah, udah punya hubungan pacaran gitu loh, gengs. Coba kamu lihat dulu deh. Aku mau telepon sebentar ya. Ada urusan bisnis sebentar. Bentar aja. Kamu lihat dulu aja, nggak apa-apa. Oh ya udah deh, jangan lama-lama ya. Iya. Yaudah aku juga lihat-lihat. Sebentar ya. Ya. Kayak dia tahu deh aku di sini. Oke. Nah, dia pasti Oke, curiga. udah. Dia gak mungkin tahu gitu. Dia pasti tahu. Dia ngapain? Dari mana dia tahu? Dia dukun, dia paranormal. Dari mana dia tahu kalau lu ada di Ini sini? ketakutannya Allah doang. Dia pasti tahu kan. Itu dia nelpon siapa? Enggak tahu. Ini nyari apa sih? Itu siapa tuh punya apa? Kak dia nelfon. Ya udah angkat aja kok gitu. Nggak berarti dia mencuriga dari tadi itu kalau lu ada di sini. Enggak, kalau dia lu Udah nggak angkat. gitu-gitu. Angkat Kalau aja, lu nggak ngapain ngomongin takut begitu, banget sih? Udah angkat aja. Halo, Halo? Kamu di mana? aku di rumah. Oh, pasti kamu lagi di luar ya? Enggak kok. Aku tahu kamu pasti sekarang lagi ada di luar. Ngedenger Benny yang marah-marah kayak gitu, dia ciut lagi, gengs. Pada saat dia lagi ngomong sama si cowoknya ini, tiba-tiba Aku tahu kamu lagi di luar. Jangan sampai aku kesana kamu nggak ada ya. Aku tahu kamu lagi di luar. Jangan sampai aku kesana kamu nggak ada ya. Itu suara apaan tuh? Enggak ada apa-apa. Beneran, itu suara TV. Aku tadi lagi nonton berita. Beneran, aku nonton berita. Bohong kamu pasti. Gini deh. Besok kamu mau ketemu kamu di kafe yang biasa ya. Kita ketemu di sana ya. ih, ini cowok bisanya merintah-merintah doang ya. Gue heran deh, lu kenapa ketakutan sih sama dia? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa kenapa? Lu nggak bisa kenapa? Lu kenapa nggak bisa ngelawan dia? Lu udah tahu dia ngakuin si cewek ini sebagai pacarnya di hadapan temannya. Dan lu juga udah tahu dia emang kayak ngerayu-rayu si cewek ini gitu loh. Lu emang nggak dianggap sama dia, tapi pada saat dia marah sama lu kucuk gitu loh. Lu takut kenapa? Ya aku tahu dia udah nyakitin aku. Ya tapi udah. di sini aku masih sayang sama dia, aku nggak bisa. Aku coba buat tahan dulu. Ya ngapain lagi, nahan tuh ngapain? Kamu tuh kasihan tau gak sih? Kamu sengsara, kamu sakit hati kan ngeliat itu? Aku tuh sebenarnya nggak sanggup, Kak, capek. Ya udah, terus kenapa nggak berani? Mau sampai kapan kayak gini tuh, mau sampai kapan Aku sih? nggak tahu mau sampai kapan kayak gini, Kak. Aku bingung nggak tahu mau sampai kapan lagi. Bingungnya lu karena lu nggak pernah mencoba untuk berani. Oke, tadi dia ngajakin apa sama lu? Dia mau ngajakin ketemuan besok. Ya, oke, enggak gini aja deh, enggak. Ini kita akan lihat gitu loh. Besok lu ketemu sama dia, kita akan memantaunya, kita akan ngelindungin lu, kita akan membantuin lu. Kita lihat, kita udah tahu apa aja yang dia lakuin hari ini gitu loh. Kita juga udah tahu dia emang punya perasaan sama si cewek itu. Ngerti nggak gitu loh? Kita lihat besok itu dia ketemu sama lu tuh buat apa? Ngerti? Tapi di sini gue minta sama lu harus berani. Kalau lu nggak berani, lu akan terus ada di posisi ini. Lu akan terus ngeluh, lu akan terus dijajah sama dia, lu akan terus diperintah sama dia. Semuanya balik lagi ke lu. Oke? Iya. Besok kita akan nemenin lu untuk lu ketemu sama Benny dan untuk lu nanyain ke Benny apa yang dilakukan Benny hari ini. Fighting flames of fire.
kita sudah ada di tempat di mana Benny akan ketemuan sama Siska gitu lah. Tapi kita nggak tahu nanti eksekusinya gimana. Gue berharap di sini dia bisa berani sama cowoknya. James, ini di sini si siapa namanya Siska ya. Siska akan ketemu sama Benny gitu loh, dan emang kemarin kan yang ngajak ketemuan ini adalah Benny. Gitu. Berarti Benny yang punya kepentingan di sini, meskipun sebenarnya Siska juga sangat punya kepentingan di sini gitu. Dia harus ngungkapin rasa keselnya dia gitu ke Benny, apalagi dia udah tahu Benny udah kayak selingkuh sama orang lain gitu loh. Tapi di sini kan permasalahannya dari awal itu adalah Siska nggak pernah berani untuk ngomong sama Benny, dan nggak pernah berani juga untuk bilang sama Benny kalau gue bisa ngelawan lu gitu loh. Lu nggak bisa untuk memperlakukan gue seenaknya. Iya benar-benar, hari ini dia harus benar-benar berani gitu loh. Tapi setidaknya di sini dia udah punya tekad untuk berani gitu loh. Sampai akhirnya udah tuh kita ini dia lagi, kita mantau dia lagi sampai akhirnya cowoknya datang. Karena kalau nggak dia nggak lepas dari Benny. Oke, yuk gua lihat dia pakai motor, standby semuanya di posisi Ali. Ini orang juga mengerikan banget, tau gak sih, radarnya bisa tahu kita apa sih dia ceweknya di mana. Ya makanya kita nggak tahu itu. Mungkin dia pun juga feeling juga sih kemarin itu kalau Siskanya ada gitu loh. Tapi itu semua nggak penting, karena yang penting itu adalah kita udah tahu kalau dia emang lagi deketin seorang cewek gitu loh ya kan. Udah lama kamu di sini? Gua kok baru di sini. Kamu mau pesen minum? Gak usah. Ya udah, kamu kan capek. Gak usah. Kamu udah makan? Gak usah, tadi aku udah makan. Beneran? Beneran. Lihat aku dong. Kan kamu ketemu aku. Kok nggak lihat aku? Sekarang mau ngomongin apa? Kamu kemana? Kamu gak usah nanya aku dari mana. Harusnya aku yang tanya kamu kemarin dari mana. Ini orang yang tahu nggak sih? Ini cowok ini yang ini cowok ini yang gitu. Dia sekarang membalikan keadaan gitu loh. Dia sekarang malah dia yang menyerang si Siska. Kamu gak perlu bohong. Aku tahu kemarin kamu ada di luar. Makanya suara berisik itu apa? Kamu ngomong kamu di rumah. Iya, aku di rumah. Enggak, aku tahu kalau kamu tuh ada di luar. Itu suara TV. Enggak, kamu bohong. Kamu tuh udah bohongin aku terus, tau gak? Beneran aku? Enggak. Aku nggak. Kamu tuh selalu bohongin aku. Beneran aku. Enggak, aku udah gak percaya lagi sama kamu. Aku tahu kemarin kamu di luar, kamu kemarin dia sama siapa? Serius, aku nggak ada keluar. Aku bilang kamu jujur. Ya ampun, dia gebrak meja, apa-apaan sih nih orang? Ya dia pasti karena dia takut ketahuan sama Siska. Mau menyerang Siska. Ayo Siska. Ya Siska lemah gitu, dia nggak berani untuk lawan lagi. Ayo dong Siska malah diem. Ibaratnya tuh dia kayak lagi dikubur pasir, makin lama makin tenggelam gitu loh, guys. Karena dia nggak tenggelam dalam ketakutannya dia sendiri. Pinter banget gitu loh. Dan akhirnya sekarang ya Siska yang ditekan sama Benny gitu loh. Gak usah nangis deh. Gak usah tutupin kesalahan kamu sampai nangis. Ya emang kayak gitu. Kalau bikin salah bisa aja nangis. Mewek. Dengerin gak? Aku lagi ngomong. Aku tuh cuma mau. Gak usah ngomong-ngomong lagi ya. Aku tuh cuma Kamu mau jujur ngomong sama kamu. Aku udah capek ya. Kamu bohong terus sama aku. Kamu tahu nggak aku ngelakuin kayak gini untuk apa? Untuk hubungan kita juga. Udah, aku udah bete ya sama kamu ya. Kamu di sini mikir kesalahan kamu, baru kamu hubungin aku lagi. Aku sekarang mau jalan. Aku ada urusan lain. Mikir, ingat itu. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya. Menurut lo adil nggak dengan apa yang dilakukan oleh Benny? Enggak kan? Tim akhirnya ngikutin Benny, gue langsung nyamperin Siska dan gue tanya nama Siska. Lo kenapa lo yang dimarah-marahin sama dia sih? Aku tuh baru mau ngomong tapi dia nggak ngasih penjelasan. Gak berani gitu. Ya, Siapin mobil di.
bingung mau ngomong gimana. Aku tuh sayang sama dia, aku baru mau ngomong tapi dia kayak gitu. Ini waktunya lu yang marah. Dia yang nyalain aku, Kak. Kapan aku buat mau ngomong sama dia? Aku nggak bisa lawan. Kenapa nggak bisa ngomong? Aku bingung mau ngomongnya Lu gimana. bukannya bingung tapi lu nggak berani. Iya, aku emang takut, tapi aku udah mau ngomong tapi nggak bisa. Udah, sekarang kita ikutin dia lagi gitu loh, karena dia udah semena-mena sama lu gitu loh. Iya, aku juga di sini mikir. dianya yang salah. Ini adalah waktunya lu untuk menuntut ke dia gitu loh, apa yang dia lakuin kemarin. Ya mungkin aja itu temen dia, Kak. Udah gue nggak pengen untuk Jangan kontak pembelaan sama dia. apa-apa. Kalau Mobilnya misalnya mana, lo Dik? sayang nggak apa-apa perjuangin, tapi lo harus perjuangin diri lo dulu. Oke, ayo ikut kita. Dik, bawa Ayo Dik, ikut kita. bawa Dik. Udah, Dik, bawa ayo. Dik, bawa Dik. Bawa sini, Dik. Tapi akhirnya pada saat itu gue sama kamu support dia. Kita bilang lo benar-benar harus berani dan kita ikutin lagi dia. Kita mau tahu nih dia kemana setelah itu. Nah, tapi kenapa lu nggak berani untuk mencoba gitu loh? Seharusnya momen tadi itu adalah momen dimana lu ngomong sama dia, lu udah khianatin gua, lu udah ngecewain gua, dan gua minta putus sama lu. Kenapa lu nggak berani untuk ngelakuin itu? Kak, aku udah bingung banget harus gimana. Aku nggak tahu harus ngapain sekarang. Apa sih ini? Apalagi sih yang Nggak kamu tahu, bingungin Kak. tuh apa? Dia tuh udah nggak pantas buat kamu. Iya, aku sayang tapi aku bingung harus gimana. Bantu aku, Kak. Iya, satu-satunya. Aku nggak tahu harus ngapain. Aku nggak tahu. Kamu tuh mesti berani. Kenapa? Karena kalau nggak kamu diinjek-injek terus sama dia dan aku nggak mau. Iya, aku nggak mau diinjek terus, tapi aku nggak tahu harus ngapain. Nah, sekarang lu lihat lagi tuh. Lu lihat lagi dia balik lagi ke rumah cewek yang kemarin. Oke, tuh. Oke, yuk, langsung dipantau di situ, Dio, monitor Dio. Dia ketemu sama si cewek ini lagi. Buat apa coba? Oke, nggak, lu lihat. Nggak tadi, seharusnya momen dimana lu yang marah sama dia, itu bisa dibalikin keadaannya sama dia. Dia yang marah sama lu. Dia lagi yang merintah lu. Dia lagi yang ngedikte lu gitu loh. Dan setelah itu dia balik lagi ke rumah si cewek ini. Sekarang pakai alat penyadapnya. Oke, yuk, langsung disadap dong di situ, Dio. Disadap, Dio. Lagi aku bingung. Dia selalu bohongin aku, tapi aku sayang, aku bingung. Kak, bingung. Ya udah nggak usah Lu dengar nih, lu dengar nih. Oh, dari tadi nunggu. Kamu kenapa? Kok mukanya kusut gitu? Gak apa-apa. Jujur aja, nggak apa-apa. Gak apa-apa kok. Serius? Tapi kok mukanya kusut gitu, kenapa ya? Iya. Burung aku ada yang sakit. Oh ya? Iya, burung merpati itu sakit. Aku pusing. Tadi aku habis nyari obatnya. Tapi belum ketemu. Serius nih karena burung? Aku kirain kenapa? Apa-apa. Beneran. Tapi serius kan karena burung? Iya, beneran. Kamu nggak habis mampir ke tempat sangkar burung lain kan? Enggak lah. Kan aku udah bilang, sifat aku sama kayak burung merpati. Aslinya setia sama pasangannya. Sangat yang baik untukku. Tapi serius kan karena burung? Iya, beneran. Kamu nggak habis mampir ke tempat sangkar burung lain kan? Enggak lah. Kan aku udah bilang, sifat aku sama kayak burung merpati. Aslinya setia sama pasangannya. Dianya pun juga ternyata takut sama cewek ini gitu loh. Ngerti nggak lo? Dia nggak mikirin aku, dia mikirin cewek lain. Iya. Mana sih hati dia di mana? Ya udah nggak usah tanya di mana hatinya dia sekarang. Kamu cuma tinggal mentingin diri kamu sendiri. Lepas dari dia. Terang saja terlihat di mataku. Kau peluk dia jelas di depanku. Apa kamu lupa pengorbananku? Kamu terlalu jahat. Dan gue di situ kesel banget, gue bete banget. Apalagi si klien kita di sini dia ngamuk guys. Dia akhirnya ngeluarin semua kemarahannya dia. Dia bilang, Sumpah kali ini aku gak sanggup dia dengan yang lain. Aku pengen udahan, aku capek. Aku gak mau lagi, udah. Tapi Aku lu berani takut. nggak? Takut lihat dia dengan orang lain, udah biarin Tapi dia. lu berani nggak? Lu berani nggak?
Kali ini aku harus berani. Apapun yang terjadi biarin aku sendiri, biarin aku yang sakit daripada aku lihat dia dengan yang lain. Kalau lu nggak berani, lu akan terus seperti ini. Bener, daripada kamu Aku yang kali ini harus berani. Aku nggak mau terus-terusan disakiti cowok. Iya, bener. Lu berani buat apa? Ya aku berani buat putusin dia. Tolong bantu aku buat putus sama dia. Iya, pasti kita akan bantu. Tapi kamu harus berani. Ya aku berani, aku udah capek banget. Ya udah, kita bantu kamu. Di situ gue ngeliat kalau Siska udah mulai nunjukin keberaniannya dia, dan itu bagus buat lo. Kita akan menyiapkan semuanya buat lo karena kita ada di pihak lo, karena lo ada di pihak yang benar. Gengs, kita udah menyiapkan sebuah momen untuk Siska gitu loh. Dan gue ngeliat optimisnya Siska gitu loh untuk berani ngelawan Benny udah ada. Gue sama Komo udah ada di belakang semak-semak daun-daun gitu. Kita lagi mau memantau si klien kita ini, geng. Ini adalah saatnya Siska gitu loh untuk menentukan kebahagiaannya dia dan juga nunjukin keberaniannya dia gitu loh. Kalau Benny nggak bisa memperlakukannya dia seenaknya gitu loh, ya kan? Ya, kita udah support dia gitu. Gue juga udah cerita banyak pengalaman gue sama dia dan dia bilang sama gue ya dia mau berani gitu. Okay. Siska udah ada di sebuah posisi yang udah kita tentukan. Gak lama Benny datang. Ada apa? Ya udah duduk aja dulu. Tumben kamu ngajak ketemu aku di sini? Nggak ada, pengen ngobrol aja sama kamu. Ngobrol apa? Tumben aja kamu ngajak aku sini. Iya, aku Ada apa emang? mau nunjukin sesuatu sama kamu. Pokoknya dia di sini benar-benar harus ngomong gitu isi hatinya dia, apa yang dia tahu, dan dia di sini yang penting banget adalah dia ya harus lepas gitu loh dari Benny. Aku tahu, kamu sekarang suka sama burung dara kan? Kamu tahu dari mana? Ya aku tahu aja. Ntar ya, ambilin. Dia kayak kebingungan dari mana si Siska ini tahu tentang apa yang dia suka. Oke. Itu dia udah langsung ngasih burung darahnya ke si Benny. Nih, kamu pegang dulu. Apa? Sini kamu main lagi. Ya udah, pegang aja dulu. Ntar aku ambil yang satu lagi. Sekarang kamu berdiri di sana deh. Maksudnya apa sih? Buruan, diri aja dulu. Oke, pusing ya. Udah mainin aja skenarionya, mainin semua. Nah, merpati yang betina dikasihlah ke si Benny. Sedangkan Siska langsung megang burung dara yang jantan. Siska udah mulai take over keadaan dan di situ Siska bilang, Nah, burungnya aku lepas ya. Ya. Nah, coba deh kamu lihat. Ini apa? Ya kamu lihat aja sendiri. Kita putus. Maksud kamu apa? Ya kamu kan bisa baca kan? Maksudnya apa? Aku mau kita putus. gak usah ditahan-tahan lagi, putus. Udah putus. Dari kemarin harus ngelakuin ini. Aku udah tahu ya semuanya. Kamu berani mutusin aku? Iya, kenapa? Kamu tuh egois. Egois apa? Kamu Kamu yang gak pernah egois. mikirin perasaan aku. Kamu yang gak mikir perasaan aku. Selama ini, aku selalu sabar ngadepin kamu. Aku Sabar selalu apa? sayang Aku yang sama selalu kamu. sabar sama kamu. Mana? Kamu yang Mana selalu bohong sabar? sama aku. Kamu masih ngelak? Hah? Aku udah tahu semuanya. Kamu belum mau jujur sama Tahu aku. apa? Ya udah, pokoknya kita putus. Dan kamu gak usah ganggu aku lagi. Aku gak mau. Gak bisa kayak gitu. Aku udah gak sayang sama kamu. Aku capek. Oke, yuk, gua siap-siap keluar ya. Si Benny-nya nggak mau putus soalnya. Lo gak boleh ditekan lagi. Ayo lawan. Yuk. Ini orang emang nggak tahu diri kita loh, geng. Sampai akhirnya di situ gua sama Komo langsung ngedatengin Benny sama Siska yang lain. Aku yang capek sama kamu harusnya. Kamu tuh, Kamu tuh selalu bohongin aku. kamu yang selalu bohongin aku. Lu capek apanya? Lu capek apanya? Gua tanya sama lu. Nah, lu nggak tahu gua siapa? Lu capek apanya? Gua tanya. Lu capek. Aku Kenapa mau lu nggak putus mau sama putus kamu. hubungan sama dia? Kenapa lu nggak mau putus? Apa? Udah, pergi. Siapa yang Nora? Lu kenapa? Udah, Kenapa? pergi. Lu mau kemana? Mau kemana lu? Aku benci sama kamu. Mau kemana? Lu ngaku situ. Sini lu.
Udah, lu kejar deh. Udah keluar. Sekarang lu mau hina-hina dia. Lu kejar. Kejar, terus kejar. Gua nantangin dia lari. Takut gitu loh. Dia dapat Siska tuh kayak cowok yang pemberani banget. Gua langsung nyamperin Siska di situ dan gua langsung bilang sama Siska, lu udah nunjukin ke semua orang tadi kalau lu adalah cewek yang berani. Udah, gak usah diinget-inget lagi. Gak usah nangis lagi. Udah cukup lo nangisin dia. Iya. Oke. Seharusnya aku pertahanin selama ini. Udah aku lebih tenang. Aku udah lebih lega karena udah bisa ninggalin dia. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi jalani cinta denganmu. Sekarang kamu udah free banget. Ya, gengs, kita berhasil ngasih pelajaran buat Benny gitu loh dengan semua tipu muslihat dia selama ini karena dia mencoba untuk mengekang kliennya kita untuk ya kebohongan yang dia lakukan itu nggak kebongkar gitu loh, dan dia masih tetap untuk bisa bergaul seenak hatinya dia bisa untuk ngedeketin banyak cewek di luar sana gitu loh, tapi orang yang dia sayang ini diperlakukan seenaknya buat dia gitu loh. Secinta-cintanya lo sama seseorang bukan berarti lo takut sama dia, tapi lo juga boleh mengekspresikan hati lo sendiri. Oke, dan untuk itu menurut gue Gigi dan juga tim kamu terus kasus ini selesai. Gue komunikasi cabut. Lo Gigi cabut. Bye. Biarkan